Pernahkah teman-teman mengirim email? Dan bagaimana bisa email tersebut dikirim dari perangkat A tersampaikan ke perangkat B, padahal perangkat A dan perangkat B ini memiliki merek yang berbeda? Nah, ini bisa terjadi karena adanya OSI layer. Saya akan membahas lebih lanjut tentang OSI layer, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Pamela Hana Mulia dengan NIM IF0222021 dari program studi S1 Informatika. Nah, ini adalah video penugasan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Nisa Dwi Septiani. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan OSI layer itu? OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. OSI layer memiliki 7 lapisan abstrak. Nah, setiap lapisannya memiliki peranannya masing-masing. Saya akan menjelaskan dari lapisan yang ketujuh. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer sebagai penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Kemudian ada presentation layer, bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Kemudian ada session. Durasi yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke layer berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Selanjutnya yaitu network layer. Network layer berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya ke dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Layer berikutnya adalah data link. Jika network layer adalah sebagai penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Kemudian ada physical layer, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Nah, itu tadi tentang lapisan pada OSI. Sekarang bagaimana sih cara kerja OSI layer itu? Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7 sebelum sampai ke perangkat penerima. Data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika, saya akan menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim email kepada teman saya. Selesai mengetik, saya menekan tombol kirim. Lalu aplikasi mengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskan ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer.
Physical layer mengonversi data ke dalam bentuk bitstream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email teman saya. Email kiriman saya masih harus melewati 7 OSI layer lagi sebelum teman saya dapat membacanya seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berulang secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer teman saya. Session layer meneruskan ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikannya ke application layer, yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca program email di komputer teman saya. Teman saya pun sekarang sudah menerima email yang saya kirimkan sebelumnya dalam bentuk email sama seperti yang saya kirimkan. Nah, itu tadi materi tentang OSI layer yang telah saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye.